Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 117. Oke lah, gak usah banyak meng-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam aula dari Istana Elang, beberapa tokoh penting sudah berkumpul. Namun tidak ada satu dari mereka yang berani bersuara. Tak lama kemudian, sang Raja Elang mulai membuka obrolan dengan bertanya pada Wutian, berapa banyak pasukan yang bisa dia kendalikan. Wutian pun menjawab, jika dia bisa mengendalikan 2.500 orang. Raja Elang yang mendengarkan hal seperti ini jelas tahu jika pasukan itu sudah lebih unggul jika dibandingkan dengan istana Jiuyu. Namun dia yakin jika pemuda bernama Mu Chen pasti sudah memiliki trik yang lain untuk melawan mereka. Hal ini membuat Raja Elang meminta kepada Wutian supaya dia dengan berbagai cara apapun bisa menang. Raja Elang bahkan ingin Wutian bisa mengendalikan 5.000 pasukan yang ada di dalam istana ini. Mendengarkan kata-kata seperti itu jelas Wutian terkejut, karena dengan kekuatannya yang saat ini, jika dia terlalu memaksakan diri, maka kemungkinan akan dihancurkan oleh semangat juang yang merupakan aura berwarna merah milik para pengawal Istana Elang ini. Mendengarkan jawaban dari Wutian, Raja Elang mulai memberikan Wutian pil void yang bisa dia gunakan untuk mendapatkan kondisi void sementara. Hal ini jelas akan berguna untuk menahan semangat juang dari semua pengawal Elang Darah. Mendapatkan pil seperti ini, Wutian mulai yakin jika dirinya akan bisa mengendalikan seluruh pengawal dan menghancurkan Mu Chen bersama dengan pasukan 9 pengawal nethernya. Wutian berjanji pada Raja Elang jika dirinya akan memberikan yang terbaik untuk Istana Elang ini. Di sisi lain, tak disangka jika berita pertarungan antara Istana Jiuyu dan juga Istana Elang Darah sudah mulai menyebar. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan untuk mengapa Istana Jiuyu begitu berani menerima tantangan seperti itu meskipun tawaran yang diberikan cukup menggiurkan. Namun mereka seharusnya juga tahu apabila resiko yang harus dihadapi masih terlalu besar, karena hingga detik ini posisi Istana Jiuyu berada di urutan paling bawah. Sungguh keputusan yang sangat gegabah, karena jika Istana Jiuyu kalah, maka akan ada begitu banyak pasukan yang mengincar posisi seperti itu. Ketika di luar begitu ramai, di dalam Istana Jiuyu kondisinya masih terlihat begitu damai. Bahkan penjagaan saat ini semakin ketat saja, sehingga berita tentang persiapan tidak akan pernah bocor keluar. Di pegunungan yang cukup tinggi, pasukan berbaju sirah hitam semuanya duduk bersila untuk memulai kultivasi mereka. Tak jauh dari pasukan ini, Mu Chen juga sudah memulai kultivasinya. Dia memegang potongan bambu sampai akhirnya potongan itu mulai menempel lembut di dahinya. Pikiran dari Mu Chen mulai terisi sebuah gelombang energi yang begitu deras hingga membuat bayangan adegan perang kuno tergambar dengan begitu jelas di dalam pikirannya. Dia bisa melihat pasukan yang awalnya begitu kuat mulai meraung sebelum akhirnya roh petarung mulai bangkit. Hal ini membuat alam itu hancur, tapi semangat juang yang tersisa mulai memadat hingga membentuk naga berkepala 9 yang melesat dengan begitu dahsyat. Naga ini pun langsung melolong dengan begitu kuat hingga dunia dimensi rendah mulai hancur dalam sekejap. Menyaksikan pemandangan seperti ini jelas Mu Chen mulai bergidik dengan kengerian. Dia yakin jika di zaman kuno kekuatan formasi tempur sungguh mengerikan. Saat kultivasi itu, Mu Chen juga memperoleh sedikit informasi mengenai formasi yang sedang dia pelajari, dan formasi ini akan lebih mudah jika bisa dikendalikan dengan formasi hati. Tak lama kemudian Mu Chen mulai membuka matanya. Dia masih belum menemukan cara untuk menyusun formasi pertempuran, namun dia cukup memperoleh informasi mengenai semangat juang yang bisa dikendalikan dari hati. Mu Chen pun mulai menggerakkan tangannya hingga semangat juang
mulai muncul kembali. Mu Chen memutuskan untuk duduk di tengah semangat juang itu dan memulai memejamkan matanya kembali. Melihat hal seperti ini, Jiu Yu, Tang Bing, dan juga Xiao Bing mulai merasa khawatir. Mereka takut jika Mu Chen akan gagal dan membuat istana Jiu Yu kembali masuk ke dalam jurang kehancuran. Jiu Yu sekarang juga bingung siapa master formasi yang bisa membantu Mu Chen. Karena sudah buntu, Jiu Yu pun memikirkan untuk meminta bantuan pada Mandala. Namun dengan cepat gadis kecil bernama Mandala itu berkata jika dirinya tidak bisa ikut campur karena keberhasilan kali ini harus mengandalkan diri Mu Chen sendiri. Saat Mu Chen memejamkan matanya, dia mulai mencoba untuk menyatu dengan semangat juang yang ada. Namun hal ini ternyata begitu sulit, tapi Mu Chen tidak menyerah begitu saja dan memutuskan untuk tetap bersemangat. Perlahan tapi pasti, Mu Chen mulai menenangkan pikirannya. Saat ini kata-kata misterius dari dalam bambu itu mulai bisa dia pahami. Tak berapa lama Mu Chen mulai membuka segel tangannya hingga kekuatan spiritual menyelimuti permukaan tubuhnya. Dan di saat yang sama, tekad Mu Chen mulai tampak melemah hingga semangat juang itu menyerbu dirinya dengan begitu liar. Melihat hal ini, pasti semua berpikir karena Mu Chen begitu berani mengambil resiko yang bisa merusak pikirannya. Semangat juang ini masih terus menyerbu tubuh dari Mu Chen dengan menggebu-gebu. Mu Chen masih terus membiarkan energi dari semangat juang itu mengalir ke dalam tubuhnya dengan secercah kejernihan pikiran yang masih dia tanamkan. Mu Chen yakin jika dia akan bisa mengolah semangat juang ini hingga mendapatkan pengakuan dari para 9 pengawal Nether. Jika Mu Chen berhasil mengolah hal itu, maka dirinya juga akan bisa dianggap sebagai ahli formasi pertempuran. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Keadaan di luar masih semakin memanas karena berita yang tersebar. Mereka tidak percaya jika seorang raja akan mau menyerang dengan setingkat raja yang lainnya. Kini semua orang mulai bingung dengan ketenangan yang ada di dalam istana Jiu Yu. Para raja yang lain, mereka yakin jika Jiu Yu pasti sudah mempersiapkan suatu hal yang akan membuat mereka semuanya terkejut. Namun mereka masih tidak habis pikir kenapa Jiu Yu begitu percaya kepada Mu Chen hingga membiarkan pemuda itu untuk mengambil keputusan. Su King yakin jika Mu Chen dan juga Jiu Yu pasti memiliki hubungan lebih dan bukan hanya sekedar atasan dan juga bawahan. Raja Sura segera menjawab, "Apakah kau cemburu? Namun aku yakin jika istana Elang Darah kali ini akan menyesal karena mengambil keputusan seperti itu." Mendengarkan kata-kata dari Raja Sura membuat Su King hanya terdiam karena dia tidak menyangka apabila Raja Sura akan memuji pemuda yang bernama Mu Chen, di mana orang itu umurnya masih jauh di bawah dari Su King. Sementara di dalam aula istana Elang atau istana Elang Darah itu, sang Raja Elang duduk dengan begitu gembira. Dia memegang 2 bola kecil di tangannya sambil memutar-mutarkannya secara perlahan dengan tatapan mata yang langsung mengarah pada istana Jiu Yu jauh di depan sana. Dia yakin apapun gerakan yang dibuat oleh Jiu Yu ke depannya, maka hasil yang akan mereka dapatkan tetap sama. Raja Elang Darah mulai tidak sabar untuk menatap wajah gadis sombong itu ketika menerima kekalahan. Saat ini semua orang masih memperhatikan istana Jiu Yu karena sampai waktu yang telah ditentukan, mereka masih belum terlihat kehadirannya. Jiu Yu berdiri di atas pegunungan dengan menggunakan baju yang berwarna hijau. Di belakangnya berdiri sosok dari Tang Bing dan juga Xiao Bing yang merasa cemas karena Mu Chen masih belum melakukan pergerakan selama 3 hari ini. Mereka tahu jika pertarungan ini pasti sebentar lagi akan dimulai. Apabila mereka masih tidak mengambil tindakan, maka orang-orang akan memandang buruk
reputasi dari istana Jiuyu. Tang Bing pun meminta pada Ratu Jiuyu yang sudah menggunakan baju berwarna hijau itu untuk membangunkan Mu Chen secara paksa. Namun Jiuyu berkata jika mereka harus menunggu sebentar lagi. Dan benar saja, tak lama para pengawal dari istana Jiuyu kali ini mulai membuka mata mereka dan diikuti dengan mata Mu Chen yang juga terbuka. Mereka bisa melihat dengan jelas apabila semangat juang yang lebih tinggi tergambar di dalam mata itu. Jiuyu dan juga yang lainnya mulai yakin jika Mu Chen pasti berhasil untuk menumbuhkan semangat juang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, tatapan mata semua orang masih terus tertuju pada istana Jiuyu. Mereka mulai yakin jika orang-orang dari istana Jiuyu mungkin ketakutan dan ingin menghindari pertarungan kali ini. Namun detik berikutnya, pung! Sebuah semangat juang yang begitu kuat mulai terlihat dari istana Jiuyu sehingga mereka mulai mengalihkan pandangannya. Dan kali ini orang-orang mulai bisa melihat dengan tatapan mata yang tajam yang dilayangkan oleh para 9 pengawal Nether. Dengan keras Mu Chen berkata, "Kita 9 pengawal Nether menunggu pengawal istana Elang Darah di arena pertarungan." Setelah aura yang cukup mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh Mu Chen, suara itu menggema dengan kerasnya. Dan para pasukan dari istana Jiuyu ini telah langsung berubah menjadi awan hitam lalu melesat dengan cepat menuju tempat pertarungan. Mendengarkan suara dari Mu Chen yang cukup percaya diri, Raja Elang Darah di dalam aula langsung memanggil Wu Tian dan meminta pemuda itu untuk segera membawa pasukan dari istana Elang ini menuju arena pertarungan. Sang Raja Elang tidak ingin melihat wajah dari pemuda bernama Mu Chen lagi setelah pertarungan ini berakhir. Wu Tian hanya bisa tersenyum dengan liciknya dan segera pergi meninggalkan aula Elang Darah. Tak lama, Mu Chen juga sampai di area yang merupakan tempat pertarungan. Ini adalah area paling luas dari alam Daluo. Tempat ini merupakan tempat pertempuran untuk satu pasukan besar. Bahkan saat ini Mu Chen bisa melihat ada begitu banyak orang yang telah hadir untuk melihat pertarungan tersebut. Di sisi lain, Mu Chen begitu puas dengan semangat juang yang baru ditunjukkan oleh 9 pengawal Nether. Bahkan kali ini para raja yang berada di dalam alam Daluo ini juga sudah tiba. Mereka jelas ingin menyaksikan dan juga merasa pertarungan ini akan sangat menggemparkan alam Daluo. Tak lama kemudian dari kejauhan mulai terlihat kepulan cahaya berwarna merah yang datang dengan begitu cepatnya. Setelah semakin dekat, mereka bisa menyaksikan bahwa cahaya-cahaya merah itu merupakan semangat juang yang berasal dari pengawal Elang Darah. Tak lama, Raja Elang Darah juga telah tiba dan langsung berhadapan dengan Jiuyu. Dengan bangganya, dia mengatakan, "Tunggu saja kekalahanmu dan siap-siap berada di bawah istanaku." Jiuyu segera menjawabnya, "Itu tidak akan pernah terjadi. Justru kalian yang harus menyiapkan hadiah besar untuk kami." Tidak jauh dari tempat Raja Elang Darah, sosok Wu Tian sudah berdiri paling depan di antara para pasukan bersirah merah ini. Dengan sombongnya, Wu Tian meminta Mu Chen untuk mengakui kekalahan saja. Karena setelah mereka terjun di dalam pertempuran, maka tidak akan ada yang namanya belas kasihan. Karena Wu Tian yakin jika istana Jiuyu pasti akan menderita kekalahan, sehingga nanti mereka juga menderita kerugian yang jauh lebih besar. Mendengar perkataan dari Wu Tian, Mu Chen memilih untuk diam saja dan bersikap bodoh amat. Hal ini jelas memicu kemarahan dari seorang Wu Tian. Detik berikutnya Mu Chen dan juga Jiuyu, mereka mulai menemukan sebuah senyuman yang cukup licik dari seorang Wu Tian. Mungkin mereka sudah mempersiapkan sesuatu. Dan benar saja, kabut berwarna merah yang ada di belakang tubuh Wu Tian masih belum menghilang sepenuhnya. Dan para pengawal yang dibawa dari istana Elang Darah juga mulai bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya.
Semua orang yang melihat hal ini jelas terkejut karena istana Elang Darah mengerahkan seluruh pengawalnya. Mu Chen juga kaget karena dia yakin kemampuan Wu Tian saat ini tidak akan bisa mengendalikan pasukan sebanyak itu. Wu Tian yang melihat wajah kebingungan dari seorang Mu Chen mulai tertawa dengan begitu kerasnya. Kenapa? Apakah sekarang kau menyesal? Sudah terlambat. Mu Chen pun dengan keras memberikan peringatan pada Wu Tian. Hanya dengan kekuatanmu saat ini, apakah kau tidak takut terkena serangan balik dari semangat juang itu? Dengan senyuman yang licik, Wu Tian pun mengeluarkan pil void dan memakannya di depan Mu Chen. Melihat pil void tersebut, Tang Bing langsung merasa kesal dan marah karena ini adalah sebuah perbuatan yang tercela. Bahkan Jiu Yu tidak menyangka apabila istana Elang Darah akan melakukan segala cara untuk bisa menang. Namun dengan bangga Raja Elang Darah berkata, jika di dalam pertarungan kali ini tidak ada batasan aturan sehingga mereka bisa berbuat apa saja untuk bisa mendapatkan kemenangan. Jiu Yu segera melirik pada Mu Chen karena dia mulai berpikir sedikit takut akan situasi ini. Namun dengan tenang Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanda jika dirinya masih yakin untuk bisa menang. Melihat kepercayaan diri dari seorang Mu Chen, Jiu Yu pun menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tapi Wu Tian yang melihat sifat dan juga sikap percaya diri dari seorang Mu Chen mulai tidak senang dan mulai menghentakkan tombak di tangannya. Hal ini membuat para pengawal di belakangnya melakukan hal yang sama hingga energi merah kini telah menyebar dengan begitu cepatnya. Semangat juang yang berwarna merah ini pun meluap hingga aroma amis mulai menyebar luas. Hal ini membuat semua orang merasa ketakutan. Meski pasukan itu bukanlah yang terkuat di alam Daluo, tapi sifat yang cukup menakutkan yang dimiliki pasukan berjubah merah itu adalah yang terbaik. Sekarang semua pengawal Elang Darah mengangkat tombak masing-masing dan mengarahkannya pada pengawal dari istana Jiu Yu. Namun, menyaksikan adegan seperti itu, para pengawal dari istana Jiu Yu mereka tidak takut sama sekali dan hanya tersisa semangat juang yang begitu membara di bawah tatapan mata semua orang. Wu Tian dan juga Mu Chen ini telah langsung maju untuk berhadapan. Tidak lama kemudian dari dalam tubuh kedua pemuda itu mulai mengeluarkan energi yang tampak begitu kuat. Tubuh dari keduanya juga mulai perlahan naik ke atas langit, lalu duduk bersila sebelum akhirnya membuka segel di tangan masing-masing. Dengan tidak sabar Wu Tian mulai berteriak, "Semangat juang Elang Darah!" Setelah teriakan ini, semangat juang yang berwarna merah mulai berkobar dan melayang di atas kepala para pengawal Elang Darah. Setelah semangat juang tersebut berkobar, Wu Tian pun membuka segel baru, kehendak pertarungan bayangan darah, formasi iblis tombak darah. Setelah segel ini dibuka, semua energi yang ada mulai menyatu membentuk sebuah tombak merah raksasa yang melayang di atas kepala Wu Tian. Menyaksikan hal seperti itu, jelas orang yang telah memasuki tingkat ketiga juga tidak akan menganggap remeh serangan tersebut. Hal ini karena mereka tahu jika serangan itu tidak hanya dibentuk oleh Wu Tian, melainkan juga dibentuk oleh 5.000 pasukan istana Elang. Tombak ini pun dengan tajam diarahkan untuk menghujam pada pasukan istana Jiu Yu. Sementara di sisi lain Mu Chen juga mulai membentuk segel di tangannya. Semangat juang 9 nether yang berwarna hitam kini telah dikeluarkan. Mu Chen mulai melambaikan tangannya hingga seluruh pasukan menghentakkan tombak ke tanah. Hal ini membuat semangat juang yang berwarna hitam itu membumbung tinggi ke udara, membentuk sebuah perisai cahaya berwarna hitam yang sangat kokoh. Tidak lama kemudian tombak merah raksasa dari istana Elang mulai jatuh tepat menghantam perisai hitam dengan begitu kerasnya. Menyaksikan adegan seperti ini, jelas Wu Tian langsung tertawa dengan keras karena dia yakin jika para pengawal dari istana Jiu Yu pasti tidak akan memiliki semangat juang yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan istana Elang miliknya.
Bahkan saat ini Wutian terus menumbuhkan semangat juang yang begitu tinggi hingga tombak merah itu sekarang jumlahnya tidak hanya satu, namun sangat banyak dan mulai menyerang pasukan milik Muzhen. Semua orang mengetahui jika hal seperti ini terus berlanjut, maka istana Jiuyu pasti akan kalah begitu saja, karena mereka tidak hanya kalah di dalam semangat juang tapi juga kalah dalam jumlah pasukan. Di sisi lain, Muzhen tidak mempedulikan tatapan mata kasihan dari para orang-orang yang menonton. Sekarang Muzhen masih bertekad untuk terus menambah semangat juangnya hingga membentuk pertahanan yang semakin menakutkan. Tidak lama kemudian tatapan mata kasihan dari orang-orang penonton itu berubah menjadi heran, karena hingga detik ini pertahanan yang dibuat dari istana Jiuyu yang merupakan perisai hitam raksasa masih belum menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Wutian yang juga melihat hal tersebut jelas langsung marah dan dia berkeinginan untuk menambahkan serangan dalam jumlah yang besar dari sebelumnya kepada kelompok Muzhen. Wutian perlahan mulai mengangkat telapak tangannya dan kemudian dia mulai memberikan perintah pada para pengawal elang darah. Wutian juga dengan cepat mulai membentuk sebuah segel baru di tangannya. Itu adalah segel pertempuran elang merah 8 kehancuran. Segel ini mulai berubah menjadi simbol merah raksasa yang kemudian mengeluarkan bayangan elang berwarna merah yang cukup besar. Elang ini memiliki tatapan mata yang begitu tajam hingga tekanan aura yang dipancarkan dari dalam tubuh elang merah membuat para penonton yang berada di sekitar tempat ini merasakan ketakutan luar biasa. Pandangan mata dari Muzhen juga telah berubah lebih serius dari sebelumnya. Seringai yang cukup jahat kini telah muncul di wajah dari Wutian. Tak lama kemudian dia mulai menghempaskan tangannya. Sebuah cahaya merah ini telah langsung memberikan tekanan yang kuat pada pengawal Jiuyu. Melihat serangan seperti itu, Muzhen mulai berbicara di dalam hatinya. Pasukan 9 Nether, kalian telah bertahan selama bertahun-tahun hari ini. Ikuti aku dan kepakkan sayap kalian. Maka nama 9 pengawal Nether akan bergema di seluruh alam Daluo ini. Mendengarkan ucapan dari Muzhen yang dikirimkan menggunakan pesan suara jiwa, hal itu membuat setiap hati dari para penjaga berjirah hitam itu. Mereka memiliki semangat yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Banyak orang pun menjadi terkejut dengan kemunculan pilar hitam raksasa yang menjadi tanda jika semangat juang mulai berkobar dengan begitu menakutkan. Mereka tidak yakin jika 9 pengawal Nether akan memiliki semangat juang yang sangat mengerikan seperti itu. Di tengah-tengah kebingungan dari semua orang, Muzhen mulai membentuk sebuah segel yang baru, yaitu segel 9 sayap Nether pemotong langit. Segel ini dengan cepat berubah menjadi pedang hitam raksasa yang siap untuk melayangkan serangan balik kepada pasukan istana elang darah. Pada akhirnya, tabrakan dari kedua serangan itu pun tidak bisa dihindarkan. Namun saat tabrakan berlangsung, tidak ada suara ledakan yang terdengar. Kali ini, para penonton hanya bisa melihat jika kedua serangan itu hanya saling mengikis satu sama lain dan berusaha menghancurkan juga. Menyaksikan adegan itu jelas Wutian tidak senang, karena keunggulan 5 kali lipat pasukan harusnya bisa langsung membuat istana Jiuyu kalah telak. Dengan ekspresi marah, Wutian mulai membentuk segel baru di tangannya, dan energi merah yang jauh lebih kuat ini telah menekan pasukan milik Muzhen. Menyaksikan serangan ini, Muzhen pun menyipitkan matanya sebelum akhirnya dia membuka segel yang baru, melayangkan sebuah tebasan kepada serangan Wutian. Dan siapa sangka apabila tebasan ini akhirnya benar-benar merobek pedang merah raksasa milik Wutian hingga menimbulkan retakan yang sangat besar. Serangan Wutian akhirnya hancur berkeping-keping. Hal ini jelas membuat mata para penonton tidak menyangka jika serangan dari kelompok Muzhen akan sangat dahsyat. Muzhen tidak ingin berbelas kasihan, sehingga dia dengan cepat mulai membuka segel baru, melayangkan tebasan dari pedang hitam ke arah segel pertempuran yang telah dibuat oleh pasukan milik Wutian. Akhirnya,
segel yang berwarna merah itu juga hancur lebur. Wutian dan juga para pengawal yang melihat hal seperti ini pun kebingungan dengan apa yang telah dilakukan oleh Muchen. Sementara di sisi lain Raja Sura yakin jika Muchen bukanlah orang yang sederhana, karena hanya dalam waktu 3 bulan saja dia berada di alam Daluo ini sudah mampu memahami semangat juang dengan begitu luar biasanya. Bahkan Suking yang berada di belakangnya juga belum tentu bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muchen. Di tempat lain, wajah Raja Elang Darah mulai terlihat sangat jelek karena segel elang miliknya telah dirusak dan dia tampak lebih pucat daripada biasanya. Muchen dengan lantang mulai berkata jika kemenangan bukan hanya diraih dengan mengandalkan jumlah. Mendengarkan kata-kata seperti ini jelas Wutian tidak terima dan langsung berkata pada Muchen untuk tidak terlalu senang terlebih dahulu karena pertempurannya belum berakhir. Dengan cepat Wutian menghentakkan tombak merah di tangannya dan kemudian semangat juang berwarna merah mulai membumbung tinggi ke arah langit. Namun sayang, ketenangan yang coba dipertahankan Wutian kini telah mulai runtuh dengan provokasi yang Muchen berikan. Di sisi lain Muchen tampak tenang-tenang saja dengan serangan yang datang. Dia bahkan dengan cepat mulai melakukan serangan balik. Jika dilihat dengan teliti, setiap orang bisa menemukan jika sebesar apapun kekuatan dari Istana Elang, mereka masih tidak akan bisa menembus pertahanan dari Istana Jiuyu yang berupa perisai hitam tersebut, karena hingga detik ini masih terlihat nampak kokoh. Wutian mulai menyadari hal ini dan jelas mulai merasa jika serangan yang dia layangkan terasa sia-sia. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Wutian akan melancarkan serangan lainnya untuk bisa mengalahkan Muchen? Atau malah dia menyerah kali ini juga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.